Tadi Fani bilang bahwa inti dari hijrah, sebagaimana dikata Ibnul Qayyim, adalah hijrah dengan hati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hati itu inti, rekan-rekan sekalian. Hadisnya sudah kita bahas. Bahwa kalau hati ini baik, semuanya baik. Kita bukan orang-orang atau komunitas yang mengatakan yang penting hati, walaupun nggak sholat. Mbak, kenapa nggak jilbab? Yang penting hati gue yang dijilbabin. Kita juga bingung gimana cara jilbabin hati. Tutorialnya gimana, kan susah. Bukan itu maksud kita, tapi maksud kita ketika kita fokus hanya dengan fisik, hanya penampilan, tapi lupa menata keikhlasan, ketawaduan, lupa menata rasa harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah, lupa mengkondisikan hati kita untuk selalu sami'na wa ata'na, maka bisa jadi kita munafik. Bisa jadi kita nggak akan istiqomah. Tadi kita sebutkan hadisnya, Nabi yang mengatakan Anda nggak akan istiqomah di atas keimanan, di atas hijrah, sampai hati Anda dulu istiqomah. Nggak akan bertahan. Karena inti adalah di hati. Idza soluha, soluhal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ini yang perlu kita tekankan. Khususnya masalah keikhlasan. Khususnya masalah keikhlasan, karena ini penting sekali. Karena Nabi SAW yang mengatakan, intasdukillaha yasduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Apa sih cita-cita kita ketika berhijab? Ketika meninggalkan hal yang haram, ketika meninggalkan praktek-praktek kesyirikan, ketika kita buang jimat kita misalnya. Kalau kita jujur, itu kita lakukan karena Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Hadis ini rekan-rekan, itu ada kronologinya. Ada seseorang setelah peperangan, saat harta rampasan perang atau ghanimah dibagi-bagikan, begitu sampai di gilirannya dia tolak. Padahal yang lain ngambil, dan kita tahu ghanimah itu halal. Bahkan ada surat yang bernama Al-Ghanimah atau Al-An'am. Al-Anfal, mohon maaf. Al-Anfal. Al-Anfal artinya ghanimah. Tapi begitu dia dikasih, dia nggak mau. Lalu dia bilang, bukan untuk ini aku berjihad bersama engkau, wahai Rasul. Terus Anda jihad buat apa? Beliau bilang, saya berjihad agar senjata musuh menembus leher saya bagian depan sampai ke belakang. Apa respon Nabi SAW? Intasdukillaha yasduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kejadian tuh, kalau jujur. Tapi kalau untuk pencitraan, untuk pamer, mentang-mentang depan saya, nggak akan kesampaian. Akhirnya setelah beberapa waktu ada peperangan lagi. Setelah berakhirnya peperangan, ada beberapa sahabat yang memanggul jenazah dalam kondisi senjata musuh masuk dari lehernya dan tembus ke belakang. Begitu dihadapkan di hadapan Nabi SAW, Nabi terkejut dan Nabi bertanya, ahuahu, ini orang yang dulu ngomong kemarin ya? Kata para sahabat, iya ya Rasul. Lalu kata Nabi SAW, sadaqallah fasadaqah. Dia telah jujur dan ikhlas kepada Allah. Waktu dia ucapkan itu benar tuh. Allah wujudkan cita-cita dia, mati syahid dengan gambaran yang dia inginkan tersebut. Jadi kalau kita jujur dalam berhijab, dalam berhijrah, dalam meninggalkan yang haram, dalam datang ke masjid, kita akan istiqomah, kita akan langgeng. Separah apapun ujiannya, sedahsyat apapun musibahnya. Hadirin, masih segar dalam ingatan kita bagaimana kisah Nabi Yusuf. Khususnya surat Yusuf ayat 24. Ketika Nabi Yusuf terpojok secara fisik maupun secara psikis. Allah berfirman menceritakan tentang kejadian pada detik tersebut. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Mereka tinggal satu lawan satu. Bersama istri Al-Aziz. Dan wanita itu menginginkan Nabi Yusuf.
Wahamma biha, dan secara naluri kelaki-lakian Nabi Yusuf juga suka sama dia. Subhanallah. Bayangkan istri pejabat, cantik, kaya, semua punya fasilitas. Dan yang terpenting, dia menginginkan Nabi Yusuf. Coba antum bayangkan, antum berhadapan dengan wanita cantik, kaya, luar biasa. Gimana kondisi antum? Dan yang terpenting, sekali lagi, ini wanita hammat bihi. Sekarang banyak wanita cantik di depan kita, tapi masalahnya kan dia nggak mau sama kita, kan gitu. Ini antum yang dikejar, dia agresif. Itu akan kejadian, secara matematika kejadian tuh. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula an ra'a burhanu rabbi. Kalau saja Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Rabbnya. Lalu Allah jelaskan kenapa Allah tolong Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'. Begitulah kami palingkan keburukan dari Nabi Yusuf. Kenapa? Innahu min ibadiyal mukhlasin. Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Lihat, ikhlas. Nabi Yusuf dimudahkan oleh Allah untuk berhijrah dari wanita yang menginginkan dia. Yang mengatur, mengkondisikan agar dia bisa berzina pada hari itu. Diselamatkan, kenapa? Ikhlas. Nah kenapa kita baru beberapa kali hijrah jatuh lagi hal sama? Coba tata hati kita. Coba renungkan keikhlasan kita. Jangan-jangan bukan penampilan yang salah, tapi keikhlasan yang bermasalah. Inti dari semuanya adalah keikhlasan. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, innama yuridullahu minka niyatuka wa iradatuk. Yang Allah inginkan dari amal ibadah Anda, itu niat dan keikhlasanmu. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita ingin hijrah kita langgeng, kita harus jaga keikhlasan. Kita harus tata amalan-amalan hati. Jangan hanya berhenti di hijrah secara fisik saja. Belajar, 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 dan terus belajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz kita Al-Fadil, Ustadz Syafiq Hafidhahullah Ta'ala. Dan sekali lagi belajar. Ada salah satu fenomena yang terjadi di dunia. Orang-orang yang berhijrah itu gampang memvonis orang, gampang membantah, gampang memberikan catatan, gampang copy paste artikel lalu ditembakkan ke saudaranya. Dan ini perlu kita renungkan. Ada salah satu murid dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kata beliau, saya bingung sama orang awam, kok gampang memvonis, gampang mengkritik, gampang menyerang. Karena memvonis, mengkritik, membantah itu tugasnya mujtahid. Bukan tugas orang awam, bukan tugas muqallid, bukan tugas orang yang baru hijrah 1, 2, 3 bulan atau 1, 2, 3 tahun kemarin. Itu bukan tugas dia belajar fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, lalu amalkan dalam kehidupan dia. Baru setelah itu dia berpikir hal yang lebih luas lagi. Oleh karena itu sekali lagi, dan PR masalah amalan hati itu berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau malam ini kita membahas tentang wudhu, insya Allah pas qiyamul lail nanti antum sudah bisa wudhu dengan benar. Tapi kalau malam ini kita bahas tentang kehusyuan, nanti qiyamul lail bisa khusyuk 100%? Belum tentu. Subuh? Belum tentu. Zuhur? Belum tentu. Asar? Belum tentu. Maghrib mungkin 2025 baru mungkin bisa khusyuk. Karena sebagian para ulama salaf mengatakan saya latihan khusyuk 20 tahun. Itulah masalah itu masalah amalan hati. Amalan hati itu berat. Maka jangan berpikir begitu kita meninggalkan masalah sudah selesai. Ada yang harus kita tata. Yaitu inti dari hijrah yaitu amalan hati. Allah Ta'ala bisa mungkin itu.